Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desta Sukmaratri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan keragaman bahasa di masyarakat dan menganalisis data-data yang saya temukan di daerah saya, yaitu Kabupaten Banjarnegara. Ngomong-ngomong soal keragaman bahasa, pasti di antara kalian ada yang gini. Ngapain sih mempelajari keragaman bahasa? Ngomongnya tinggal ngomong aja, gak penting-penting banget. Eits, jangan salah teman-teman. Keragaman bahasa di masyarakat itu penting loh untuk dipelajari. Minimal kita tahulah beberapa keragaman bahasa di Indonesia. Kenapa penting? Karena dalam kehidupan bersosial, pasti kita akan banyak menemui orang yang berbeda bahasa. Terutama orang yang merantau tuh. Mereka akan menemukan kosakata baru atau kosakata yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Dengan mempelajari keragaman bahasa, mereka akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya nih, kamu orang Jawa Tengah yang bicaranya halus, lembut, dan sopan. Kemudian, kamu ketemu sama orang Medan yang bicaranya cenderung kasar dan keras. Kalau kamu memahami keragaman bahasa, pasti kamu akan memakluminya. Sebaliknya, jika kamu tidak mempelajari bahkan memahami keragaman bahasa, pasti kamu akan baper, marah-marah, dan membenci orang itu. Nah, apa sih sebenarnya keragaman bahasa itu sendiri? Menurut Bahman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Adapun bentuk-bentuk keragaman bahasa bisa teman-teman baca di layar. Terdapat 15 bentuk keragaman bahasa. Tentu masih banyak keragaman bahasa yang tidak saya tuliskan di situ. Setelah saya mempelajari keragaman bahasa di masyarakat, kemudian saya mengamati dan menganalisis keragaman bahasa di daerah tempat tinggal saya, yaitu Kabupaten Banjarnegara. Data yang pertama saya temukan yaitu dialek orang Banjarnegara, yaitu dialek Ngapak. Orang Banjarnegara terkenal dengan dialeknya yang ngapak. Ciri khasnya yaitu bahasanya lebih kasar daripada bahasa Jawa yang digunakan di daerah Solo dan Yogyakarta. Pengucapannya itu lugu, tegas, dan apa adanya. Teman-teman bisa lihat video berikut ini. Terus madang apa Rupin? Terus kok? Tahu apa? Tahu goreng. Penggunaan kata madang yang artinya makan sebenarnya kasar. Namun, orang Banjarnegara sudah sering menggunakannya. Dan menurut orang Banjarnegara, itu tidak kasar. Kemudian, kalau orang Banjarnegara berbicara itu apa adanya. Misalnya, kata apa tetap dibaca apa, tidak seperti orang Solo yang pengucapan huruf A banyak diganti ke huruf O. Misalnya, apa jadi opo. Yang kedua, yaitu campur kode. Kan direpangnya kan 5. Aduh, defet lah, priwe sekolah. Ada kata nge-kill dan defeat yang berarti membunuh dan kalah. Kata kill dan defeat yang merupakan bahasa Inggris itu sudah biasa digunakan oleh anak muda dalam kesehariannya berkomunikasi, terutama anak kecil yang bermain game Free Fire. Yang ketiga yaitu argot. Mangkon dek lolora yang wae ke. Problemnya si Cipto. Juk, pang, dolanan training juk. Istilah global dan training ini tidak diketahui banyak orang karena istilah-istilah tersebut digunakan pada game Free Fire dan hanya pemain Free Fire lah yang mengetahui apa maksud dari istilah tersebut. Orang awam akan beranggapan kalau global adalah dinding suram, namun bagi pemain Free Fire itu adalah dinding pelindung dari musuh. Sedangkan training yaitu sebuah desa untuk pelatihan para pemain. Yang terakhir yaitu diglossia. Engkok. Saru. Ya, nggih, mungkin. Penggunaan bahasa ngoko saat berbicara dengan orang yang lebih tua agaknya tidak tepat. Seharusnya menggunakan bahasa ngoko alus atau kromo inggil. Dalam video tadi, ada seorang ibu yang menasihati anaknya untuk berhenti bermain gadget. Kemudian, anaknya menjawab dengan bahasa ngoko dan suaranya yang agak membentak. Hal tersebut dinilai tidak sopan. Untuk itu, harus ada orang dewasa yang mengajarkan sopan santun pada anak kecil. Dari hasil analisis tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa keragaman bahasa di Banjarnegara ini menarik untuk dianalisis. Selain bahasanya yang ngapak,
Di Banjarnegara juga banyak menggunakan kosakata serapan yang biasa digunakan pada kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Demikian tadi pemaparan singkat keragaman bahasa di daerah Banjarnegara. Tentu masih banyak keragaman bahasa di Banjarnegara yang dapat dianalisis. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin lain kali kita bisa analisis bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.